Pemirsa Jelita tahu nggak yang kita lihat ini terbuat dari bahan baku apa? Yap, jahe. Pasti pemirsa Jelita di rumah tidak habis pikir kan? Karena jahe yang kita lihat ini sudah diolah dan di packing semenarik mungkin. Jahe merupakan tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan memiliki rasa yang dominan pedas. Umumnya di masyarakat, jahe dibuat sebagai bahan baku obat tradisional atau sebagai bahan rempah untuk masakan. Tapi kali ini berbeda pemirsa Jelita. Jahe diolah menjadi serbuk untuk dijadikan minuman yang punya segudang manfaat untuk kesehatan. Apalagi nih ya di masa pandemi seperti ini pemirsa Jelita. Kandungannya benar-benar diperlukan dan dibutuhkan untuk meningkatkan imun tubuh. Ada tangan wanita-wanita luar biasa di balik proses pengolahan jahe ini, yaitu sekelompok wanita yang tergabung di Dawis atau Dasa Wisma yang ada di Kota Bangun 3. Produksi olahan jahe mereka ini sudah terkenal kemana-mana dan sudah memiliki pelanggan tetap. Ini dikarenakan beliau selalu memperhatikan kualitas jahe yang mereka produksi, bahkan produk mereka sering dijadikan oleh-oleh khas Kota Bangun. Tidak hanya produk olahan jahe saja, ada juga nih olahan tape yang dibuat menjadi permen seperti ini. Unik banget ya pemirsa Jelita. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkah pengolahannya? Dan sebenarnya apa saja ya manfaatnya olahan jahe ini? Kalau gitu, yuk langsung kita temui aja narasumber kita kali ini di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Oh ini dia nih, Dasa Wisma RT 07 Kunyit, Kota Bangun 3. Wah pemirsa Jelita, sekarang Putri sedang berada di Kota Bangun 3 nih. Dan hari ini Putri udah janjian sama narasumber kita, Ibu Win namanya. Beliau juga nanti akan memperlihatkan cara mengolah jahe. Macam-macam sih, apa aja ya. Yuk langsung aja ikuti Putri di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Win, Putri. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lagi ngapain nih Bu? Kayaknya lagi sibuk Iya, banget. lagi panen jahe gajah ini Mbak. Oh, lagi panen jahe. Iya. Untuk ini ya pengolahan jahe serbuk ya Bu ya? Iya, betul. Oh, ini barengan sama temennya siapa nih Bu? Iya, Boleh ini dikenalin, Bu? Ibu Napsia. Halo Ibu Napsia. Aduh, ini Iya. ini yang dipanen semuanya atau dipilih-pilih lagi? Iya, ini karena sudah siap panen nanti kami panen semuanya Mbak biasanya. Oke. Iya. Ini biasanya habis ini baru pengolahan Pengolahannya jahe ya, Bu, ada, ya? iya, Nah, di sana. kemarin kan kita udah janjian Bu Iya, ya, boleh betul. dong Putri nanti diajak Boleh, buat boleh, lihat iya. pengolahan jahenya. Yaudah kalau gitu kita langsung aja ke TKP, makanya jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Ayo Bu Win. Mari Mbak Putri, kita lihat pengolahannya. Iya. Silakan dikupas dulu, Bu Napsia. Oh, di sebelah Silakan sini Bu duduk. ya. Ya. Oh. Tadi Ya, Ibu Napsi kemana?
proses pengupasan, Oh, Mbak. pengupasan. Iya, betul. Berarti benar-benar dari kebun sendiri panennya Ibu ya? Iya, betul. Dikupas sampai akhirnya jadi serbuk Serbuk jahe. jahe. Tapi Ibu, ngomong-ngomong nih, itu kan membuat serbuk jahe banyak banget di prosesnya. Iya. Terus itu kenapa Ibu bisa terfikirkan ide awalnya? Ayo sama teman-teman kita bikin serbuk jahe aja. Iya. Itu ceritanya gimana, Bu? Ya, berawal dari kami kan Desa Wisma ini di program PKK ada yang namanya UP2K begitu, Mbak. Kemudian lihat kondisi yang tahun lalu itu COVID-19 seperti itu. Jadi kami pengen nih apa sih yang bisa olahan kita bisa bermanfaat nih untuk warga sekitar lah paling Walaupun di nggak. masa pandemi Iya. begitu Ibu ya. Di sini kan banyak manfaatnya, Mbak, untuk jahe sendiri kan paling nggak untuk daya imun tubuh kita itu Iya. bisa mempertahankan gitu. Jadi kami mencoba nih untuk membuat olahan serbuk jahe. Oh, jadi awalnya itu pun dari pandemi ya. Ya, Pandemi betul. bukannya makin diam makin produktif ya ibu-ibu di sini ya. Ibu boleh Iya. dikenalin dong ini ada siapa aja nih ibunya yang lagi motong-motong. Ya, ini Ibu Leti, kemudian di sana ada Ibu Neni. Seperti itu. Berarti Bu ini bahan-bahannya cara perolehnya dari kebun sendiri. Betul. Lahan-lahan sendiri juga Bahan Ibu. sendiri. Oke. Untuk bahannya apa aja nih Bu? Ya, Bahan ada utama. jahe, Bahan utama kemudian jahe. ya, kami ada beberapa varian, Mbak, untuk gitu? iya, untuk serbuk jahenya. Ada jahe putih gula merah, kemudian ada juga jahe merah gula merah. Mm-mm. Bagi yang memang ada penyakit mungkin tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak gula, Mm-mm. bisa beralih atau beli di yang pakai olahannya dengan gula merah seperti itu. Yang berarti beda-beda rendah gula, varian lagi ya. glukosanya lebih rendah. Jadi apa aja ini Bu biasanya Bu? Yang pertama pasti bahan utama jahe dulu. ya. Terus ada gula Jahe, putih, gula ada gula putih, merah, gula tergantung merah. sama mau bikin varian Mau yang mana varian gitu ya. yang mana? Oke. Kemudian ada untuk aromatiknya bisa kami tambahkan kayu manis, Mm-mm. kemudian dengan serai. Nah, serai juga, Iya. kayu manis juga. Kemudian nanti ditambahkan sedikit garam seperti Mm-mm. itu. Oke. Ini proses pembuatannya lama nggak sih Bu? Untuk dari benar-benar bahan baku Iya. yang ditanam tadi sampai akhirnya jadi nih sampai Iya. packaging itu lama nggak sih Bu? Lumayan lama, Mbak. Mungkin karena kami kan dari sarinya dulu ya, sari dari kita ambil berbentuk air ya. Jadi kemudian nanti dibuat serbuk itu lumayan lama di prosesnya di situ. Mm-mm. Pemasakannya nanti. Lama ya. Iya. Ada sekitar berapa jam? Mungkin kalau tergantung pembuatannya, kalau kita pembuatannya 2 kilo itu bisa 2 jam. 2 kilo bisa Iya. 2 jam ya. Wah. Tapi banyak juga hasilnya jadinya ya Ibu Iya. ya. Terus Bu untuk step-stepnya atau langkah-langkahnya nih Iya. untuk pembuatannya dari bahan baku sampai akhirnya jadi itu seperti apa? Jahe dikupas tadi Iya, bareng sama dikupas, Ibu Nafsi, kemudian dicuci bersih, kemudian nanti di blender. dipotong-potong dulu ya. Dipotong-potong di blender, Di blender. kemudian nanti diperas, diambil sarinya, Mm-mm. airnya, kemudian nanti dimasak dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke, dicampur tadi sama si gula, Gula, dan iya. dengan Campurkan takarannya semua, iya. masing-masing seperti itu Bu ya. Betul. Di dalam kemasan itu nanti berbahannya itu serbuk. Nanti ada takarannya sendiri, kemudian tinggal diseduh aja ya. Satu Itu. sendok biasanya. Oh. Gunakan 1 sendok, kemudian nanti dengan air 1 gelas kecil dicampurkan. Diseduh berarti bisa langsung Iya, dikonsumsi dikonsumsi. aja. Itu apakah untuk orang dewasa aja atau buat anak-anak bisa juga atau semua umur, semua kalangan? Ya mungkin porsinya, kalau anak kan mungkin tidak Porsinya banyak. aja ya ya. yang dibedain. Tapi kan dengan bahan alami dan tidak tanpa pengawet, jadi bisa dikonsumsi semua umur seperti itu. Oh, bisa dikonsumsi Iya. semua umur. Berarti kalau untuk rasanya manis, jahe manis Iya, gitu jahe ya. manis yang pasti manis. Oke, wah ini enak juga nih kalau untuk jahe sendiri mengajurkan tubuh ya Bu ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kenapa Bu cocok banget ya? Iya, kan untuk menghangatkan tubuh kan, untuk ada virus-virus juga itu Meningkatkan imun, bisa. biar kebang dari virusnya Bu Betul. gitu ya. Baik. Berarti prosesnya juga cukup lama ya dari Iya. bahan ke hasil jadinya. Tapi kan Ibu, kalau misalkan kita ngomongin tentang cara membuat
serbuk jahe nggak langsung jadi Ibu ya biasanya. Iya, Ada aja betul. kegagalan-kegagalan gitu. Itu Iya. gimana Bu? Adakah kendala-kendala apa nih yang Kendalanya biasa Ibu biasanya kami hadapi? ada gula merah yang mungkin tidak ada yang pembeliannya tidak sesuai dengan kami, kan ada yang asli ada yang tidak asli. Pembuatan gula merahnya mungkin banyak campuran apa, itu biasanya tidak jadi serbuk, dia bisa lengket. Bisa lengket. Iya, bisa lengket gitu Oh, kadang. nggak kering gitu Ibu ya? Iya, nggak bisa kering, dia jadi karamel. Itu jadi karamel Karamel terus, jadinya. iya. Nggak bisa diproduksi Betul. akhirnya. Terus kok akhirnya kalau begitu gimana Ibu? Cara Ibu solusinya nih? Kalau udah kayak gitu, akhirnya beli lagi kah atau yang udah jadi diolah lagi atau seperti apa? Bisa kadang kalau kami bisa dialihkan ke pembuatan ting-ting jahe, itu juga bisa. Oh gitu? Ya, ditambahkan dengan serbuk namanya itu kelapa, kemudian bisa kacang, nanti di situ bisa jadi ting-ting jahe. Oh, jadi walaupun itu adalah proses yang hasilnya itu Iya, gagal, betul. tapi bisa diolah lagi Iya, betul, ke benar-benar. jenis makanan yang lain seperti itu Bu ya, Iya. ke ting-ting jahe. Tapi tadi juga ada Putri lihat ada permen tape Iya. juga, macam-macam juga ya Bu ya. Oke. Nah Ibu ini kan bareng sama teman-teman, berarti ini teman-teman PKK atau gimana? Iya, ini satu kelompok Desa Wisma kami. Iya, Desa Wisma Kunyit. Desa Wisma Kunyit, pantasnya kuning-kuning juga itu kayaknya. Ibu kan kegiatannya berarti menjadi ibu rumah tangga juga, Iya, betul. ya mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga. Iya. Ini ditambah lagi juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini bareng sama teman-teman yang lain. Itu peran keluarga bagaimana nih Bu, kalau dari Ibu ini sendiri? Kalau peran keluarga, alhamdulillah mendukung kami, keluarga kami di sini. Kemudian dari masyarakat sendiri juga, dari di lingkungan sini sangat mendukung gitu dengan, dan mereka juga antusias ikut dari kegiatan Desa Wisma ini. Iya, dan juga bisa ini Bu ya, menambah penghasilan Iya, keluarga, betul. membantu gitu Membantu pendapatan keluarga. pendapatan. Itu kalau boleh tahu satu packagingnya itu, satu kemasan itu harganya berapa sih Bu serbuk jahe? Kami jual dari 150 gram itu 20.000 150 gram itu 20.000 Iya. per per kemasan. per kemasannya. Iya. Satu kemasan aja atau beda-beda, ada yang kecil ada yang besar Bu? Sementara ini masih satu kemasan, satu ukuran, 150 gram. Oke, berarti nanti harapan ke depannya kalau bisa ada juga sih ya kemasan-kemasan yang kecil, Betul. ada varian-variannya gitu. Berarti ada planning lagi nih ya setelah ini Ibu? Insya Allah nanti bisa dikembangkan lagi, lebih bagus lagi lah untuk packagingnya nanti. Ya semoga ya, amin. Iya. Pokoknya yang terbaik lah ya untuk ibu-ibu PKK ini juga Ibu ya. Ibu tapi semangat aja, peran keluarga membantu aja Bu. Alhamdulillah mendukung aja Bu ya. Oke Bu, tapi untuk panen si jahenya sendiri apakah ada kendala nggak sih Bu? Misalkan entah kendala cuaca atau apa yang akhirnya menyebabkan jahe kayaknya ini nggak bisa nih diproduksi, atau Iya, alhamdulillah berjalan lancar aja semuanya atau gimana? Kami kan ini masih, kalau di Desa Wisma sendiri, kami untuk penanamannya itu skala kecil masih. Jadi kadang kami kalau memang ada pesanan banyak gitu, kami ambil dari warga. Kebetulan di sini kami juga bekerja sama dengan kelompok pemuda. Jadi kemarin ada programnya juga penanaman jahe gajah. Jadi di situ kami ngambil dari situ bahannya. Jadi memperoleh bahan bakunya pun Dari tidak sekitar sini saja, nggak jauh-jauh. nggak jauh-jauh Iya, ya, nggak betul. cuman dari lahan sendiri aja, tapi juga kadang kalau misalkan pesanan banyak, banyak. ya ambil lagi Iya, betul. ke yang lain juga, tapi sekitaran sini. Iya. Wah, Dari ini yang sekitar namanya masyarakat. simbiosis mutualisme, Iya, saling betul. menguntungkan satu sama lain ya pemirsa Jelita ya. Oke, setelah ini Putri boleh dong Bu Win lihat-lihat pengerjaan yang tadi kata Bu Win, ada yang namanya itu ting-ting jahe Ya, ada. dan juga permen tape. Permen tape. Boleh, Bu, ya, ya? betul. Nanti Gimana tuh? kita akan lihat di sebelah nanti, Mbak. Oke, siap kalau begitu. Baik pemirsa Jelita, setelah ini kita akan melihat proses pembuatan ting-ting jahe dan juga permen tape. Ayo jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita.
pemirsa Jelita, sekarang Putri sedang bersama Ibu siapa ini? Susi. Ibu Susi sama Ibu Biba. Ini kita akan melihat proses pembuatan jahe Ting-ting ting-ting, jahe, sama permen tape. permen tape. Boleh Ibu, bisa sambil kerjain aja sambil Putri tanya-tanya ya sama Iya, Ibu Susi boleh ya. boleh. Oke, Bu Susi, boleh dong diceritain awalnya ini kok bisa terpikirkan untuk bikin ting-ting jahe sama permen tape, itu awalnya seperti apa nih? Awalnya sih iseng-iseng aja, Mbak. Iseng-iseng aja awalnya. Iya. Memang keisengan bisa membawa ini juga ya Bu ya. Terus itu kan dari PKK ada program UP2K. Mm-mm. Itu saya kepikiran bikin ini ting-ting jahe sama permen tape karena ini jajanan waktu kecil, waktu Iya. SD saya dulu gitu. Oke. Selain itu kami ingin mengangkat apa ya Mbak namanya ibu-ibu rumah tangga kayak kami ini untuk bisa berpenghasilan meskipun sedikit. Mm-mm. Selain itu saya sendiri punya sedikit ilmu tentang produk makanan termasuk ini. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan ilmu saya di masyarakat ini. Oke, jadi sekaligus juga sharing Ah, juga ya Bu iya. ya. Iya. Ilmu yang udah didapat kayak bikin si jahe Ting-ting, ting-ting ini sama permen tape. Permen tape, Karena emang waktu Putri kecil juga makanannya jajanannya ini Bu ya. Ini kalau untuk proses pembuatannya seperti apa Bu? Lama kah atau gimana? Kalau yang permen tape ini sekitar 2 jam, Mbak. Sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jam baru jadi. Lumayan Jadi lama adonan juga ya. itu, tapi belum pembungkusan itu. Yang lama itu di pembungkusannya. Oke. Kalau yang ini lamanya di sangrai Mm-mm. apa ini, Mbak? Kelapa. Kelapa sama jahe. Itu aja yang lama. Kalau pembikinan buat itunya cepet aja. Kalau gitu kita bahas bahan bakunya nih Bu Susi. Ini kalau untuk jahe ting-ting ini bahan bakunya apa aja? Kacang sangrai yang sudah di blender kasar. Kacang yang sudah di blender dan disangrai ya. Iya. Oke. Terus yang ini, Yang itu kelapa sama jahe. ini kelapa sama jahe udah jadi satu. Iya, udah jadi satu. Ini diapain dulu sebelumnya? Diparut, habis itu disangrai sampai kering. Oh, diparut, disangrai sampai kering barengan sama si jahe berarti. Jahenya bareng sama berbentuk yang kayak gimana awalnya? Awalnya Yang bubuk kah sudah atau bukan, yang yang langsung kita parut Oh, jadi Parut. diparut barengan sama barengan sama kelapanya kelapa, juga. iya. Oke, ini udah berarti udah nyampur nih kelapa sama si jahenya ya. Habis Iya. itu disangrai Ah. sampai kering. Kemudian setelah itu apa bahannya lagi? Gula. Gula, Sama, gula pasir ini iya, ya. Gula pasir. Pemirsa Jelita. Berarti ini proses pembuatannya seperti apa nih? Bahan-bahannya kan berarti bahan-bahan yang kayaknya udah matang, udah bisa dimakan gitu ya pemirsa Jelita. Tapi diolah lagi tuh Iya, seperti diolah apa? lagi. Nanti kita ambil sedikit gula, langsung dimasak di teflon sampai menjadi karamel. Habis itu dimasukkan kacang sama kelapa. Kelapanya. Oh, berarti yang diolah itu dulu si gulanya dulu ya sampai cair jadi karamel, udah jadi agak lengket-lengket gitu. dicampur. Baru dicampur lagi nih sama ini. Ya, ini dua ini dicampur jadi satu. Oke. Ada takarannya tersendiri kah atau seperti Ada. apa? Ah, Perbandingannya 1:1 semua. 1:1 semua. Oh, Iya. berarti kalau ini 1 sendok, nih 1 sendok, nih 1 sendok juga ya. Kalau untuk bikin jahe ting-tingnya ini lama nggak Bu Susi? Enggak sih Mbak, kalau udah jadi gini ya, itu enggak lama. Nggak lama. Yang paling susah bikin apanya nih? Bikin ininya. Apa tuh? Ininya. Apa ini tadi? Oh, ini kelapa sama si kelapa jahenya sama ini. jahe. Apa nih yang menurut Bu Susi yang jadi bikin susah? Nyangkrainya itu Mbak yang lama. Oh, lama banget nyangkrainya. Ada iya. sekitar berapa menit? Kalau setengah jam ada. Setengah jam ada ya? Karena Wah. itu langsung banyak biasanya kita. Kalau ini Ibu Bibah tadi lagi bikin ini ya? Permen tape. Permen tape. Permen tape. Ini permen tape. Prosesnya nih tadi ada apa aja tuh? Untuk bahan baku dulu deh tadi. Kelapa yang Ada sudah kelapa. kita parut, Tape, ada tape tapenya juga ya. ya. Heeh. terus garam Garam sama gula. sama gula juga. Oke. Itu untuk langkah-langkahnya seperti apa nih? Tadi Kita ada kelapa mencampur parut semua ya. bahan, Bu. Heeh. Nah, semua bahannya jadi satu, baru kita kayak bikin dodol. Dibikin dodol. Berarti ini tadi ada
kelapa parutnya. Kelapa parut dicampur dulu nih sama Campur tape. semua ya. Kalau untuk tapenya ada jenisnya tersendiri nggak sih Bu? Tape apa nih yang Ini dipakai? tape singkong yang kita pakai. Oke, tape singkong. Berarti kelapa parut dicampur sama tape singkongnya itu langsung diadon aja. Ya, langsung diadon. Untuk kayak takaran tadi kan ada penyedap rasanya, ada garam, Garam aja. ada gula, itu seperti apa itu? Bu? Gimana, Bu? Kalau tapenya 1 kilo, biasanya gulanya 2 kilo. Sama kelapanya 2 kilo ya Bu? Kelapanya 2 kilo. Kelapanya udah diparut 2 kilo. Tapi Iya. kalau untuk hasil jadinya itu kan udah kayak perkemasan gitu ya. Itu untuk jualnya berapa harganya? Biasanya kami ngemas Tergantung satu. ini pesanan. Tergantung pesanan Iya. lagi ya. Oh, itu dikemas lagi juga. Iya. Kalau untuk biasanya orang pesan yang Ada kemasan yang kecil ekonomis atau kiloan gitu. bisa. itu berapaan itu? Kalau 1 kilo kami jual 65. Nah, 1 kilo 65.000. Oke. Berarti ada kemasan yang ini lagi Ekonomi ya, kecil ada ada. yang bisnisnya. Berarti sesuai pesanan, sesuai request nih. Siapa tahu pemirsa Jelita mau request juga. Siapa tahu buat acara-acara gitu ya kan, Cara lebaran biasanya itu yang lebaran rame. biasanya. Apalagi ini permen ting-ting ini. Kalau permen ting-ting berapaan nih Bu? Untuk range harganya biasanya dijual. 1 kilo 80 ya Bu ya? 80. Oke, berarti lebih mahal juga ya Iya, ini ya. karena kacangnya mahal, jahenya juga mahal. Kacang mahal, jahe mahal. Tambah lagi ini proses pembuatannya Lama. sulit dan lama ya pemirsa. Berarti kalau untuk bahan-bahannya ini diambilnya dari lahan sendiri kah, memperoleh bahan bakunya itu Bu? Kami beli. Oh, berarti beli juga gitu ya. Selain itu kan kita memperdayakan orang-orang yang di luar yang bikin tape lah. Biasanya kan mbah-mbah bikin tape, jadi kita beli kayak gitu. Betul. Jadi saling menguntungkan satu Saling sama lain menguntungkan juga, itu. beli juga, terus Iya. kita jual lagi dapat untung lagi seperti itu Bu ya. Gimana nih kalau untuk kegiatannya kan banyak ya Ibu, mengurus keluarga, tadi kita balik lagi ya. Terus juga kegiatan sama ibu-ibu dawis juga. Kadang rutin, kadang kalau misalkan ada pesanan akhirnya bikin itu gimana tuh peran keluarganya Ibu? Iya. Apakah mendukung aja atau seperti apa? Alhamdulillah mendukung Mbak sampai sekarang. Mendukung aja ya. Iya. Kalau untuk Bu Biba gimana? Alhamdulillah. Mendukung ya. Mendukung. Tapi Ibu cara manajemen waktunya nih gimana? Kan ya, ngurus keluarga juga ya, kita berkegiatan juga, itu gimana tuh? Ya kita kalau untuk di rumah ya usahakan kita pagi-pagi itu harus sudah bangun ya, Kegiatan ngurus rumah yang di udah rumah dulu selesai. nih. Oh gitu ya. Bersih-bersih dulu gitu. Biasanya bikin gini siangan Mbak. Kalau kita sudah di rumah sudah selesai semua, Baru kita calling-calling, ngumpul, bikin. Yang penting keluarga dulu prioritas yang pertama itu ya. Ya masakin untuk suami dulu segala ya Ibu ya. Nanti siang baru kegiatannya di sini. Biasanya kalau misalkan ngumpul bareng teman-teman Dawi sendiri itu pengerjaannya apakah cuman membuat proses ini aja atau memang ada kegiatan-kegiatan lain juga sih Bu? ada kegiatan lain. Yang kayak gimana Ya tuh? sama kayak di sini kita dawis ada kalau kita gotong royong bersih-bersih dawis gitu kan. Kalau memang nanti sudah selesai di dawis kita ada orderan nih, baru bikin produk gitu. Oh iya, keren banget ya ternyata walaupun jadi ibu rumah tangga tapi kita juga tetap bisa Harus produktif produktif. gitu untuk lingkungan sekitar juga, saling memberdayakan juga Ibu ya, saling sharing-sharing ilmu misalkan kayak Ibu Susi yang tadi punya ilmu untuk membuat jahe ting-ting ataupun permen tape ini. Oke lah kalau begitu. Ibu, buat Ibu Susi, buat Ibu Bibah, boleh dong Bu harapannya nih ke depannya untuk Ibu sendiri ataupun untuk teman-teman Dawis atau dan untuk pemirsa Jelita di luar sana. Silakan. Saya sebenarnya harapannya ini bisa berkembang lebih maju. Karena kami sudah mengajukan bantuan kepada Bapak DPR, berharap itu turun Ya, agar semoga kami ada bantuan juga Ibu ya. jadi kami bisa memproduksi lebih banyak dan bisa mengapresiasikan ibu-ibu rumah tangga yang lainnya untuk bergabung di sini bersama kami. Oke, semoga aja didengar Ibu ya. Dan bikin semangat juga nih buat Iya. teman-teman Dawis lainnya. Kalau Ibu Bibah Bu, ada motivasi nggak nih buat pemirsa Jelita di luar sana? Boleh nggak? Apa ya? Boleh Ibu sah.
kami mengajak mari ibu-ibu yang sudah melonggar waktunya, yang sudah selesai kerjaan di rumah, mari kita bergabung bisa berkarya dengan ibu-ibu Dawis yang lain. Oke, jadi walaupun kita menjadi ibu rumah tangga, ada kegiatan lain juga di rumah, tapi kita juga harus produktif Ibu ya. Ada kegiatan yang bisa menambah pendapatan keluarga juga. Keren banget. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya, makasih. Ibu Susi, Bu Biba sudah mau meluangkan waktunya buat Putri tanya-tanya. Boleh dilanjut lagi kalau begitu. Oke. Dan buat pemirsa Jelita, jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Pemirsa Jelita, ternyata jahe yang biasanya kita ketahui hanya digunakan sebagai rempah untuk masakan saja, dengan inovasi bisa dibuat menjadi serbuk minuman yang mempermudah cara mengkonsumsinya dan juga menjadi camilan ting-ting jahe yang disukai oleh semua kalangan. Selain rasanya yang enak, packingnya pun dibuat semenarik mungkin pemirsa. Dan lebih kekinian pastinya untuk menarik minat pembeli. Tidak hanya olahan jahe saja, permen tapenya pun laris terjual hingga keluar daerah. Pemirsa Jelita, ternyata dengan inovasi, ketekunan, dan kerjasama yang baik, sekelompok wanita ini sukses dalam mengembangkan produknya, menjadi oleh-oleh khas Kota Bangun yang terkenal. Semoga Jelita kali ini dapat menginspirasi wanita-wanita di luar sana juga ya. Ih, cocor bebek mawar melati. Cakep. Tapi pemirsa Jelita itu bukan pantun ya. Putri lagi baca-baca tumbuhan dan tanaman yang ada di Kota Bangun 3, Desa Wisma di sini. Duh, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol ya bareng narasumber kita hari ini. Dan dari sana kita tahu bahwasannya walaupun proses mengusahakan itu ada yang gagal tapi tetap aja itu bisa dimanfaatkan lagi. Jadi jangan pantang menyerah ya. Kalau begitu saya Putri Wijayanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Ada apa lagi nih? Ada macan air, ada kaca piring, ini ada kapuk.